Dalam saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of 1 Yohanes. Kita sudah masuk dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-12. Saya akan bacakan dalam terjemahan King James Indonesia, berbunyi demikian: tidak ada seorang pun pernah melihat Allah. Jika kita mengasihi satu sama lain, Allah tetap tinggal di dalam kita dan kasih-Nya disempurnakan di dalam kita. Ayat 12 ini kita belajar kasih Allah dalam hidup kita diukur dari seberapa banyak kita mengasihi orang lain. Nah, kita sudah belajar ini di ayat-ayat sebelumnya. Saya singgung kasih itu diukur bukan kasih Allah itu diukur bukan dari seberapa besar Allah memberikan kasih dalam hidup kita, bukan. Tapi seberapa banyak yang bisa kita salurkan kepada orang lain. Ini kasih yang diukur. Nah, ini 1 Yohanes 4 ayat 12 ini ayatnya, saudaraku. Ayat di mana ukuran kasih Allah dalam hidup kita diukur bukan dari apa yang sudah kita terima dari Allah, melainkan seberapa banyak yang sudah kita salurkan kepada orang lain. Tingkatannya bahkan, saudaraku, bisa sampai sempurna saat kita terus menyalurkannya kepada orang lain tanpa syarat, tanpa batas, dan rela berkorban. Semua dari kita tidak ada yang pernah melihat Allah. Jelas, ayat ini dikatakan tidak ada seorang pun melihat Allah. Jelas, kita juga tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi kita bisa merasakan kasih Allah yang begitu nyata. Kasih Allah begitu nyata, bisa dilihat, didengar, dirasakan dalam hidup kita. Loh, kok bisa? Gimana cara merasakan, melihat, dan mendengar? Yaitu dengan cara kita salurkan kepada orang lain. Memang, saudaraku, pada mulanya Allah berinisiatif mengasihi kita lebih dulu dengan menghapuskan dosa kita saat kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kita sudah belajar di video yang sebelumnya tentang ayat yang ke 10-11, saudaraku. Nah, itu inisiatif dari Allah. Tetapi kehidupan setelah kita percaya, haruslah kita mau berinisiatif juga. Kita sudah belajar ayat 10, kasih itu apa? Inisiatif. Kasih itu apa? Aktif. Aktif apa? Menyalurkan kasih Allah kepada orang lain. Jikalau tidak, maka kasih Allah juga berhenti mengalir dalam hidup kita. Kita baca. Ini bukan saya yang memberikan statement, tapi ini firman Tuhan. Dalam Matius 18 ayat 32 sampai 35. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan. Lihat, kasih Allah menghapuskan dosa karena engkau memohonkannya kepadaku. Karena kita mengaku berdosa, kita percaya kepada Tuhan Yesus, Allah menghapuskan dosa kita. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Nah, aku telah mengasihi engkau. Aku lebih dahulu mengasihi engkau. Seharusnya engkau juga mengasihi kawanmu. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Al-Guju sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Ayat 35 terakhir, maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Ini, saudaraku. Jadi sekali lagi saya ucapkan, saudaraku, seberapa besar kasih Allah dalam hidup kita, kita bisa lihat, kita bisa rasakan, kita bisa dengar saat kita salurkan. Saat kita salurkan kasih Allah itu, akan timbul mujizat, timbul perubahan hidup, timbul pertolongan Tuhan. Itu bisa kita rasakan, oh ini loh kasih Allah. Dan orang lain yang terima itu, orang lain mereka juga bisa merasakan kasih Allah itu. Oh ini tuh kasih Allah yang kau sudah rasakan. Iya, saya ingin kau juga merasakannya. Saya merasakan, iya. Kita sama-sama merasakan kasih Allah, iya. Ini, saudaraku, ya, ayat 12 kita belajar kasih Allah dalam hidup kita diukur dari seberapa banyak kita mengasihi orang lain. Ini jadi perenungan kita. Hendaklah kita merenungkan diri kita, apakah kita sudah mengasihi orang lain enggak? Kalau belum, dipertanyakan apakah ada kasih Allah dalam hidup kita. Kalau ada benci itu bukan dari Allah, tapi kalau kasih yang keluar itu dari Allah, dan dari Allah kita salurkan
Allah akan gerocok lagi dalam hidup, terus digerocok terus, kita salurkan, digerocok terus kasih Allah, sehingga kita bertumbuh dalam kasih sampai titik tertinggi seperti Kristus. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.